Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman untuk memantau rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana teman-teman sebelum kita update lebih jauh, kita update dulu nih untuk market cap secara globalnya ya. Untuk saat ini turun kembali di area 1,18 triliun. Untuk Bitcoin dominance ini naik tinggi juga teman-teman, 0,3% ya per video ini dibuat. Jadi presentasi dominasinya berada di area 48,3%. Nah, jadi di sini ada breaking news, sedikit informasi buat para teman-teman semua penggemar cryptocurrency ya. Jadi di sini ada sedikit gangguan juga, ada sedikit ancaman juga untuk berkelanjutan ya, perihal ya ini bisa nyangkut seluruh aset cryptocurrency ya, bisa nyangkut teman-teman ya. Jadi kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini dikutip dari Watcher Guru teman-teman ya, bahwasanya SEC meminta Coinbase untuk menghentikan semua perdagangan cryptocurrency kecuali Bitcoin sebelum menggugat mereka. Oke, jadi permintaan dari SEC ini terhadap Coinbase ini ya teman-teman, Coinbase ini harus memperhentikan semua transaksi jual beli yang ada di exchange Coinbase ya. Berarti aset-aset kripto yang terdaftar di Coinbase teman-teman ini akan terkena imbasnya, dalam artian penurunan volume juga teman-teman, yang dimana ini dikecualikan untuk Bitcoin. Kalau untuk Bitcoin bisa diperdagangkan gitu teman-teman, tapi selain Bitcoin ini harus dihentikan. Nah, jadi di sini teman-teman, menurut SEC meminta Coinbase untuk menghentikan perdagangan semua kripto kecuali Bitcoin ya. Jadi CEO Coinbase Brian Armstrong baru-baru ini mengungkapkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat meminta bursa untuk menghentikan aktivitas perdagangan untuk semua aset digital kecuali Bitcoin. SEC telah meminta ini sebelum menggugat Coinbase bulan lalu karena diduga gagal mendaftar sebagai broker. Ya, kalau kita lihat sih SEC ini selalu mencari-cari kesalahan ya, selalu begitu gitu ya. Coinbase, Binance US, ya Cardano, Solana, terus ada Polygon Matic, ini dituntut semua gitu teman-teman. Dan tentunya masih ada beberapa aset kripto lainnya dan bursa ya. Mereka kembali kepada kami dan mereka berkata, kami percaya setiap aset selain Bitcoin adalah keamanan, dan kami berkata bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu. Karena itu bukan interpretasi kami tentang hukum, dan mereka berkata kami tidak akan menjelaskan kepada Anda harus menghapus setiap aset selain Bitcoin. Nah, ini adalah permintaan dari SEC. SEC ini mengatakan aset cryptocurrency selain Bitcoin ini adalah keamanan. Padahal baru kemarin ya kan SEC udah jelas kalah telak ngelawan Ripple ya, perihal sekuritasnya XRP. Ya, itu kalah telak teman-teman. Karena apa? Hakim mengatakan aset cryptocurrency XRP yang dijual di bursa itu bukan termasuk sekuritas. Ya, tapi di sini malah ini ada kabar menohok lagi, di mana SEC ini meminta Coinbase untuk menghentikan semua perdagangan kecuali Bitcoin. Karena apa? Menurut SEC selain Bitcoin, cryptocurrency lainnya itu adalah sekuritas atau keamanan. Kan ini gila. Maka dari itu Parlemen Amerika Serikat ini ingin segera mengesahkan undang-undang yang mengacu pada Bitcoin, cryptocurrency gitu teman-teman. Ketika sudah ada undang-undang, maka SEC ini nggak bisa sembarangan ini sekuritas lah, ini bukan lah, ini begitu, nggak bisa sembarangan asal nuntut gitu teman-teman ya. Jadi kita doakan saja semoga itu segera ketok palu ya. Kemarin sudah ada gambaran lah, udah ada gambaran positif yang dimana undang-undang untuk mengelola haknya sendiri berupa cryptocurrency udah disahkan juga. Nah, dalam gugatan terhapus bursa SEC secara khusus menganggap 13 aset yaitu Solana,
Cardano, Matic, Filecoin, Sandbox, AXS ya, CHZ, Flow, ICP, NIR, VGX, Dash, dan Nexo sebagai sekuritas agensi tersebut juga berpendapat bahwa Coinbase tidak pernah terdaftar di SEC sebagai broker bursa efek nasional atau agen keliling sehingga menghindari rezim penggunaan yang telah ditetapkan Kongres untuk pasar sekuritas. Ingat, ketika ini nanti Coinbase ya, kita berbicara buruknya. Ketika Coinbase benar-benar menyetop semua aset cryptocurrency yang terdaftar di Coinbase untuk segi transaksi jual beli loh ya, kecuali Bitcoin teman-teman, maka kayak aset-aset seperti Shiba ya, terus banyak lagi aset lainnya lah yang sudah masuk ke Coinbase ya, ini akan terkena imbasnya. Imbasnya apa? Jelas dari volume juga turun ya, karena kita ketahui Coinbase ini top exchange juga gitu teman-teman ya, volumenya tinggi juga ya kan. Nah ketika perdagangan di Coinbase ditutup, ini akan menjadi sesuatu hal memicu terjadinya panic attack, panic selling, seperti kemarin terjadinya tuntutan Binance US yang dituntut lah oleh SEC. Di situ harganya jelas terasa dump. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ketika Coinbase ini nanti sampai benar-benar menutup perdagangan kecuali Bitcoin ya pasti akan terkena imbasnya gitu ya. Tapi di sini ini malah menjadi momentum positif bagi orang-orang yang ingin mendapatkan harga jauh lebih murah lagi. Ya kenapa? Karena saya kira teman-teman, kalau Coinbase sampai benar-benar menyetujui permintaan SEC untuk menghentikan perdagangan kecuali kripto, kecuali Bitcoin ya, maka tidak menutup kemungkinan aset-aset yang ada di Coinbase teman-teman ya, itu akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena gini, mungkin Coinbase bisa ngasih wacana dulu ya, oke, perdagangan selain Bitcoin akan ditutup pada tanggal sekian dan sekian, kalian bisa memindahkan dulu atau menjual dulu. Nah ketika statement itu keluar dari Coinbase, dia tidak menutup kemungkinan aset-aset yang ada di Coinbase teman-teman, 50% mereka bisa memindahkan aset mereka ke bursa lain, 50% mereka lebih cenderung untuk menjual aset-aset yang ada di Coinbase. Inilah yang akan berdampak terhadap penurunan harga. Nah imbasnya apa? Imbasnya mungkin orang-orang pengguna exchange lain, orang-orang pengguna broker keliling lain gitu, itu juga akan terkena imbas panic selling juga gitu ya. Dan di sini jadi kita ketahui kami tidak punya pilihan pada saat itu Armstrong. Nah dalam wawancara Armstrong mengatakan bahwa jika Coinbase mengikuti instruksi ini, itu akan mengirimkan pesan yang salah dalam skenario seperti itu, sebagaimana besar bisnis kripto Amerika akan dianggap beroperasi di luar hukum kecuali mereka terdaftar di komisi. Dia berkata, nah kami benar-benar tidak punya pilihan pada saat itu menghapus setiap aset selain Bitcoin yang sebenarnya tidak seperti yang dikatakan undang-undang pada dasarnya. Berarti akhir di industri kripto Amerika Serikat itu membuatnya menjadi pilihan yang mudah. Mari kita pergi ke pengadilan dan mencari tahu apa yang dikatakan pengadilan. Nah jadi salah satu apa ya, bisa dikatakan dalam Armstrong ini ya teman-teman, ini mengajak SEC ini, ayolah kita ke pengadilan aja, kita selesaikan di sana. Jadi kita bisa tahu nih keputusan mahkamah atau penegak hukum pengadilan itu nanti akan menunjukkan apa. Nah, jadi industri mendapatkan kejelasan tentang subjek keamanan dan non keamanan baru-baru ini. Hakim dalam kasus SEC, Ripple, menyatakan bahwasanya XRP sebagai non keamanan, penjualan di bursa, penjualan oleh karyawan, distribusi ke pengembang, badan amal dan lain-lain tidak terdeteksi. Namun demikian, hakim memutuskan bahwa penjualan token secara institusional melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Nah, ini sekarang akan diperebutkan di pengadilan lagi selama proses selanjutnya. Selain keamanan parsial Ripple, beberapa dukungan industri termasuk pengacara top percaya putusan itu akan menguntungkan gugatan Coinbase. Oke, jadi menurut Armstrong ini Coinbase akan tetap menang gitu dengan tuntutan-tuntutan untuk menghentikan atau mendelisting lah, bisa dikatakan seperti itu, aset-aset kripto lainnya. Oke, jadi secara logika teman-teman, SEC ini sebenarnya udah kalah telak nih ya. SEC ini hanya mencari-cari
kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa membuat geger cryptocurrency. Intinya SEC ini, Gary Gensler ini ingin ngejatuhin kripto. Karena apa? Kalau menurut saya pribadi, Gary Gensler ini orang yang tidak suka dengan kripto. Maka dari itu, ya sektor kripto yang selalu diserang gitu teman-teman ya, dengan cara seperti ini. Padahal secara jelas SEC ini udah kalah telak menuntut Ripple. Karena apa, keputusan hakim kemarin itu sudah jelas SRP bukan keamanan ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.